Hai, sahabat viewer. Kali ini pembahasannya adalah lockdown. Kenapa ada lockdown di suatu negara? Itu karena ada kesepakatan bersama adanya pandemi. Jika suatu negara yang pertama kali menyebarkan virus tidak sepakat dengan WHO untuk menjadikan itu suatu pandemi, maka tidak akan ada istilah lockdown. Pandemi akan selalu ada dengan kasus yang berbeda, karena pandemi menguntungkan bagi bisnis elit global. Karena jika sudah menjadi suatu pandemi, negara harus melakukan standarisasi yang diterapkan WHO, yaitu melakukan lockdown, dan di dalam menerapkan lockdown, pemerintah negara wajib menjamin bahan pangan dan kebutuhan obat-obatan selama masa lockdown. Dan Indonesia termasuk negara yang menerapkan lockdown berskala kecil, atau yang lebih sering dikenal dengan PSBB. Lantas dari mana negara itu dapat dana atau biaya selama menerapkan lockdown? Jika suatu negara tidak mampu dalam biaya menjamin kebutuhan rakyat selama masa pandemi, pihak WHO melalui IMF mengiming-imingkan pinjaman pada negara tersebut. Disinilah para negara kecil dan berkembang dilema, pada akhirnya menuruti WHO. Apakah wajib untuk meminjam dana untuk keperluan lockdown? Bagi beberapa negara yang sudah tahu akan diterapkannya pandemi, jika mereka tidak meminjam itu tidak jadi masalah, karena mereka telah mempersiapkan semuanya dalam masa penerapan pandemi. Yang jadi masalah adalah negara kecil dan berkembang yang tidak tahu akan diterapkannya masa pandemi. Jadi, mau tidak mau negara-negara tersebut harus pinjam ke bank asing milik elit global. Setelah pinjaman itu didapat, barulah para penjabat, pemerintah, dan pelaku bisnis kesehatan diracuni oleh dana pinjaman tersebut. Jika sukses meracuni mereka, para penjabat pemerintah dan pelaku bisnis kesehatan akan melakukan berbagai cara agar dananya mengalir banyak ke mereka. Pandemi is business. Mereka melakukan berbagai cara, contohnya memanipulasi data, menakut-nakuti rakyat, menerapkan aturan yang membuat rakyat patuh, memberikan iming-iming bantuan, dan sebagainya. Dan yang akhirnya rakyat jadi ketakutan dan mau menerima aturan tersebut. Dan disinilah akhirnya negaralah yang merugi, karena dana yang seharusnya cukup diperkirakan saat mengutang akan jadi berkurang, dan bisa jadi meminjam berulang kali kepada bank asing milik elit global. Terus, bagaimana cara mengembalikan uang pinjaman tersebut? Dan yang akan mengembalikan uang pinjaman tersebut itu adalah rakyat. Dengan menerapkan kenaikan pajak, kenaikan PPN, dan pajak-pajak lainnya, jadi disinilah rakyat suatu negara yang diperas untuk kepentingan elit global. Karena kepentingan mereka hanya satu, total control. Mereka ingin mengontrol umat manusia dalam sistem yang mereka buat. Oke, jadi itulah pembahasan di balik pintu lockdown WHO. Jika ini bermanfaat, silahkan share sebanyak mungkin. See you next time di video selanjutnya. Bye-bye.